Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ruang lingkup biologi bagian kedua. Langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Suatu metode penelitian dikatakan sebagai metode ilmiah jika mempunyai kriteria-kriteria seperti berdasar pada fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan penilaian secara objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Metode ilmiah ini diperlukan dalam melakukan suatu penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan metode ilmiah meliputi 7 tahap berikut. Yang pertama, pemilihan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan keterangan. Yang keempat, penyusunan hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang keenam, pengolahan data. Dan yang terakhir, pengambilan kesimpulan. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari pemilihan masalah. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengidentifikasi masalah dan melakukan studi pendahuluan. Masalah dapat muncul secara sengaja, seperti seorang dokter ingin menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Masalah yang muncul secara tidak sengaja, contohnya tanaman yang tumbuh dekat kandang sapi tampak lebih subur dibandingkan tanaman yang tumbuh di tempat lain. Untuk memudahkan menemukan permasalahan, Anda dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta menganalisis hasil penelitian tersebut untuk menemukan permasalahan yang baru. Selain itu, permasalahan juga dapat Anda temukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Sumber masalah juga dapat ditemukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya, perumusan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Tujuan merumuskan masalah untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, mengapa tanaman yang disiram secara teratur lebih subur daripada tanaman yang tidak pernah disiram? Perumusan masalah dalam pelaksanaan metode ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan. Yang kedua, sebagai pedoman untuk menentukan arah atau fokus dari suatu penelitian. Yang ketiga, sebagai penentu jenis data yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Dan yang keempat, sebagai penentu siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya adalah pengumpulan keterangan. Pengumpulan keterangan dapat dilakukan dengan studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Segala informasi yang mengarah dan dekat dengan pemecahan masalah dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Penyusunan hipotesis. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan yang diperoleh berdasarkan data atau keterangan selama observasi atau studi pustaka. Contohnya, air
mampu mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui eksperimen atau penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada dua macam kelompok penelitian, yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan merupakan kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian dan memiliki nilai yang dapat diubah. Variabel dalam penelitian antara lain variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Kita lihat contoh berikut. Di sini terdapat contoh judul penelitian, pengaruh pemberian air secara teratur terhadap pertumbuhan tanaman. Berdasarkan macam variabel penelitian, terdapat variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah rentang waktu pemberian air. Ada disiram 3 hari sekali, disiram 2 hari sekali, dan disiram 1 hari sekali. Untuk variabel kontrolnya, ada jenis tanaman yang digunakan hendaklah sama. Komposisi media tanam yang digunakan juga hendaknya sama. Untuk variabel terikat adalah tinggi tanaman yang diukur menggunakan satuan sentimeter. Pengolahan data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Sebagai contoh, warna daun, tingkat kematangan buah, dan lain-lain. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi referensi. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat mendukung atau tidak mendukung hipotesis yang telah dibuat. Jadi, terdapat 2 kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima atau kemungkinan hipotesis ditolak. Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, seorang peneliti harus menerapkan sikap ilmiah. Apa saja sikap ilmiah tersebut? Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari mampu membedakan opini dan fakta. Opini merupakan keterangan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Adapun fakta biasanya berupa hasil penelitian yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seorang peneliti hendaknya mampu membedakan antara fakta dan opini agar hasil penelitiannya tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Selanjutnya, memiliki rasa ingin tahu. Peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep, maupun fakta. Dengan demikian, penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan, sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Yang ketiga, peduli lingkungan. Seorang peneliti harus memiliki sikap peduli lingkungan, sehingga penelitian yang dilakukan tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, penelitian tersebut berdampak positif bagi lingkungan, sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Pengambilan data dalam suatu penelitian dilakukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, seorang peneliti harus menghindari manipulasi data meskipun data yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan. Kesalahan dan rekayasa dalam pencatatan dan pengolahan data dari suatu penelitian dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun material, serta hasil penelitiannya menjadi bias atau menyimpang. Jadi, kejujuran terhadap fakta sangat diperlukan oleh peneliti agar data yang dihasilkan akurat. Selanjutnya, terbuka dan fleksibel. Seorang peneliti harus bersifat terbuka dan diwujudkan dalam sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Selain itu, seorang peneliti harus terbuka dalam menyampaikan hasil penelitiannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya menjadi lebih baik. Yang keenam, berani mencoba. Rasa ingin tahu tentang sesuatu hal harus diikuti dengan sikap berani mencoba. Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam pikirannya. Yang ketujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang peneliti harus memiliki dasar ilmiah dan tidak mengada-ada tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, hasil penelitiannya memiliki dasar yang akurat. Selanjutnya, bekerja sama. Pada saat melakukan penelitian, seorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, ulet dan gigih. Apabila seorang peneliti mengalami kegagalan dalam melakukan penelitian, pantang baginya untuk berputus asa. Penelitian yang gagal harus dianalisis sehingga ditemukan penyebab kegagalan tersebut. Dengan demikian, dapat menjadi perbaikan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Hasil penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga harus menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, laporan ilmiah. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga mendatangkan manfaat dan mendapat masukan yang berguna untuk perbaikan hasil penelitian atau penelitian relevan di masa mendatang. Hasil penelitian dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, ataupun jurnal ilmiah. Penulisan hasil penelitian harus mempunyai komponen-komponen berikut. Yang pertama, judul laporan. Yang kedua, prakata. Berisi ucapan rasa syukur karena penelitian sudah selesai dan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, pendahuluan. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kelima, tinjauan pusaka. Berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan hipotesis. Selanjutnya, metode penelitian yang berisikan fakta,
waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, dan cara kerja penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berisi data dan fakta yang diperoleh selama penelitian, serta pengolahan data dan analisis terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan yang berisi ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian. Daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Dan yang terakhir, lampiran, berisi tabel, grafik, dan gambar yang mendukung penelitian. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.